Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara rutin bulanan kita yaitu kajian kafi. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Harapannya apa yang kita lakukan hari ini dihitung sebagai amalan kebaikan yang bermanfaat bukan cuma di dunia juga sampai di akhirat. Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Ustadz Ar-Rahman yang insya Allah Ahlan. pagi hari ini akan menemani kita, kemudian juga para yayasan, kemudian juga para guru, baik dari Sekolah Fitrah Semesta, DIPS, dan MIMHA Bandung. Jangan lupa nanti untuk presensi. Baik, sebelum dimulai, kami mengingatkan bahwa berhubungan dengan tema hari ini, sekarang banyak sekali yang korupsi ya Ustadz. Mengambil ya bukan haknya gitu. Itulah kenapa salah satunya Ustaz Rahman akan menyampaikan tentang bagaimana kita mendapatkan harta yang halal dan apa dampaknya gitu. Nah, sebelum dimulai seperti biasa kami sampaikan beberapa hal yaitu tentang peraturan. Yang pertama, mohon untuk mute mic-nya kecuali nanti mau akan bertanya. Kemudian yang kedua, buka kamera atau video sebagai penghormatan kepada pembicara kita, kecuali memang internetnya sedang acak-adul atau sinyalnya lagi jelek, ya bisa ditutup, tidak apa-apa. Kemudian bagaimana bertanya nanti kalau akan ada yang bertanya bisa raise hand atau lewat japri, ya kalau misalnya malu mengenai sesuatu yang rahasia. Kemudian jika ada sesuatu yang something wrong, nanti entah kadang coret-coret atau apa yang mengganggu jalannya acara bisa mohon diingatkan lewat japri saja. Kemudian menjaga sopan santun kadangkala anak-anak kita ikut ngeklik-ngeklik gitu ya, dan sehingga malah mengganggu yang lain mohon dijaga dan jangan lupa presensi untuk setiap lembaga masing-masing. Baik, kami serahkan langsung kepada Ustadz Rohman. Jazakumullah khair atas waktunya. Tafadhol Ustadz. Masih di mute, bisa di unmute dulu Ustadz? Ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta kajian pagi ini yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mendeklarasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dengan izin Allah, kita masih bisa bernafas, jasad dan ruh kita belum terpisah. Itu artinya, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita agar kita gunakan untuk memperbanyak bekal menghadapi perjalanan kita yang sangat panjang, karena kita menyadari sebagai seorang muslim bahwa kita hidup di dunia ini baru transit yang ketiga setelah kita hidup di alam ruh. Dari alam ruh kita menuju alam rahim. Dari alam rahim kita sekarang berada di alam dunia, dan cepat atau lambat pasti kita akan menuju alam berikutnya, yaitu alam barzah. Dari alam barzah inilah kita akan menuju yaumul akhir, yaitu hari kiamat. Inilah sesuatu yang aksiomatik yang harus diyakini oleh setiap muslim, karena dengan keyakinan kepada yaumul kiamah, adanya hari akhir, itulah yang menjadi stimulus, menjadi pendorong bagi kita semuanya untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa fokus mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita. Dan di antara cara membekali diri kita menghadapi perjalanan yang sangat panjang, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dalam mencari ma'isyah, dalam mencari penghidupan, harus sesuai dengan kaedah-kaedah syariat, harus sesuai juga kalau dalam konteks negara kita, eh, cara kita mencari ma'isyah itu juga tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Oleh karenanya, eh, Bapak dan Ibu sekalian, suatu ketika, ini pengantar dulu, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, Bapak dan Ibu sekalian, kaki seorang manusia, apapun jabatannya, apapun profesinya di dunia, apapun stratifikasi sosial mereka di masyarakat, pada hari kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakinya tidak akan bisa bergerak, kakinya tidak akan bisa berjalan, kakinya tidak akan bisa beranjak,
hatta yus'ala an arba, sampai manusia bisa mempertanggungjawabkan 4 perkara. Perkara yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, adalah an umrihi fi ma'afnah. Umurnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita, kepada mereka. Pertanyaannya, umur dan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Oleh karenanya dalam Islam itu ada hisab, audit terhadap umur yang Allah berikan kepada kita, dan itu tentu dimulai ketika kita berakal balik. Karena sebelum kita berakal balik, eh, pena malaikat itu tidak digunakan untuk mencatat aktivitas manusia yang belum balik. Tapi sejak kita berakal balik, maka saat itulah proses pencatatan amal-amal manusia, baik itu amal yang baik maupun yang buruk, itu dicatat oleh malaikat. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, yang pertama itu an umrihi fi ma'afna. Umur yang Allah berikan kepada mereka digunakan untuk apa? Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa'an ilmihi fima fa'alah. Tentang ilmu, pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka, pertanyaannya, ilmu yang Allah amanahkan kepada manusia, apakah mengantarkan kepada keburukan atau kebaikan, mengantarkan kepada hidayah atau kepada kesesatan? Karena terkadang ada ilmu, ya, yang justru menyebabkan seseorang itu tersesat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yamfa. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa indikator ilmu yang tidak bermanfaat itu, Bapak dan Ibu sekalian? Semakin banyak ilmunya, tapi semakin jauh dari Allah, jauh dari hidayah Islam, jauh dari hidayah iman. Tapi justru ilmunya menyebabkan rasa sombong, rasa congkak di hadapan manusia. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah wa'an malihi, tentang harta seseorang. Dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan terkait harta ini lebih detail daripada pertanyaan umur kita dan ilmu yang kita miliki. Karena terkait harta itu ada dua audit, ada dua hisab, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama terkait harta itu adalah min aina iktasabah. Min aina iktasabah. Harta-harta yang kita miliki itu asal usulnya dari mana? Apakah berasal dari sumber-sumber yang halal secara syariat, atau justru berasal dari sumber-sumber yang diharamkan oleh syariat? Tentu kita sebagai seorang muslim yang meyakini adanya hari akhir akan sangat hati-hati dalam mendapatkan harta tersebut. Jangan sampai harta yang kita miliki itu berasal dari sumber-sumber yang diharamkan oleh syariat. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, betapa beratnya pertanggungjawaban harta yang kita miliki itu ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi adalah min aina iktasaba. Dari mana asal usulnya? Bukan hanya pertanyaan tentang asal usul harta kita, tapi pertanyaan yang kedua, wa fima amfaqahu.
harta yang kita miliki digunakan untuk apa? Kita belanjakan untuk apa? Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, adalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'an jismihi fima ablah. Allah Subhanahu wa taala memberikan fisik yang kuat kepada kita, jasad yang prima kepada kita. Pertanyaannya, jasad yang kuat itu digunakan untuk apa? Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan fisik yang sempurna kepada kita, memberikan anggota tubuh yang sempurna kepada kita. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Yasin ayat yang ke-65, Allah menegaskan bahwa nanti pada hari kiamat, di saat mulut-mulut manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat mulut manusia dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aidihim. Tangan-tangan merekalah yang akan berbicara, akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tangan-tangan mereka yang berbicara, tapi watashhadu arjuluhum. Kaki yang dimiliki oleh manusia, kaki yang digunakan untuk berjalan, apakah itu berjalan untuk menuju pada tempat-tempat yang baik atau berjalan kepada tempat-tempat maksiat, itu watashhadu arjuluhum. Nanti kaki yang kita gunakan ini akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesaksian di sini bukan kesaksian rekayasa, bukan kesaksian rekayasa. Semuanya, kaki kita, tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa kita rekayasa, tanpa bisa kita kontrol, karena mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yaksibun. Tangan kita, kaki kita akan bersaksi, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang pernah dilakukannya di dunia. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kita mohon izin share ya ke kasihnya ya. Ya, silakan Tat. Ya, siap. Nah, ini menjadi mukadimah bagi kita ya untuk diskusi kita pada pagi ini. Apa perlu di Zoom lagi nih? Apa cukup kayak gini kasihnya? Kayak gini. Digedein aja. Di sini terlihat sih Ustadz, Oke, terbaca ya. baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, konsep rizki dalam Islam ya, itu adalah kita meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Ar-Razzaq. Maha memberi rizki kepada hamba-hambanya. Dan rizki itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya terkait dengan harta sebenarnya. Dalam Islam itu tidak terkait dengan harta. Bahkan para ulama menjelaskan, rizki yang paling tinggi itu adalah al-afiyah. Al-afiyah. Sehat wal-afiyat dalam bahasa kita. Karena dengan sehat itulah seseorang akan bisa berikhtiar, akan bisa berjuang di dunia ini tanpa ada pantangan. Kan ciri orang yang sehat itu Bapak dan Ibu sekalian, makan ya, makan dan minum itu tanpa ada pantangan, itu orang sehat biasanya. Tapi kalau kita, bukan kita. Kalau misalkan sebagian kita itu sudah punya pantangan, nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini, itu artinya kita sudah mendapatkan warning ya, bahwa jasad kita, tubuh kita sudah mulai tidak sehat. Bapak dan Ibu sekalian, dalam Islam, rizki itu sudah ada takarannya, ada takarannya. Dan kita meyakini bahwa
manusia tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum jatah rizkinya habis. Artinya, ketika seorang hamba jatah rizkinya habis, baru saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk mencabut nyawanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hanya saja eh, manusia walaupun sudah ditentukan rizkinya, Bapak dan Ibu sekalian, manusia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mencari rizki yang halal. Tentu rizki yang halal itu dengan cara usaha yang halal. Jadi jangan sampai kita berasumsi ya, berasumsi karena rizki kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya tidak berusaha, pasrah kepada keadaan. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, rizki atau takdir ya. Takdir dalam Islam itu ada dua kategori. Takdir yang pertama itu adalah takdir mubrom. Takdir yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tidak bisa diintervensi oleh manusia. Seperti kita dilahirkan di mana, tanggal berapa, kapan, dan misalkan kita ditakdirkan lahir di Indonesia, ini namanya takdir mubrom. Begitu juga kapan kita akan meninggal dunia, itu adalah takdir mubrom. Manusia tidak bisa intervensi. Tapi ada juga takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu takdir di mana manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Manusia diberikan kebebasan untuk berikhtiar. Yang dengan pilihannya, yang dengan ikhtiarnya itu dia bisa nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menunjukkan ini perkara yang halal, ini perkara yang haram. Nah, disinilah kita diberikan keleluasaan untuk memilih apakah memilih usaha yang halal atau usaha yang haram. Semua pilihan-pilihan ini adalah kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri yang merubah nasib mereka sendiri." Ketika manusia dikasih pilihan, Bapak dan Ibu sekalian, disinilah Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban. Tetapi sesuatu yang Allah takdirkan seperti kematian kita, kita dilahirkan di mana, tanggal berapa, tahun berapa, itu tidak ada pertanggungjawabannya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan-pilihan, ini jalan menuju surga, menuju neraka. Ini ada jalan hak, ada jalan yang batil. Ini jalan ketaatan, ini jalan maksiat. Ini jalan yang halal, ini jalan yang haram. Nah, semua pilihan-pilihan ini tergantung kepada manusianya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang memaksimalkan potensi kebaikannya. Tapi merugilah seseorang yang lebih dominan jiwanya itu digunakan untuk mengotori eh, hatinya dan justru digunakan untuk bermaksiat di muka bumi ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, masalah takdir itu yang banyak terjadi itu adalah takdir mu'allak. Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilihnya. Karena takdir itu juga ada kaitannya dengan sunnatullah. Misalkan takdir yang terkait dengan sunnatullah, kalau kita ingin kenyang, maka kita makan. Kalau kita ingin cerdas,
ingin punya intelektualitas yang bagus, maka tentu belajar. Kalau kita ingin menjatuhkan sebuah barang, ya misalkan ada HP ya, kalau ingin dijatuhkan berarti kita lepas. Lepas berarti akan jatuh. Itu sunatullah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rizki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rizkinya. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian, bahwa suatu jiwa tidak akan meninggal, tidak akan wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai rizkinya habis. Walau lambat rizki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rizki. Ambillah rizki yang halal dan tinggalkanlah rizki yang haram. Ini artinya Bapak dan Ibu sekalian tergantung pilihan manusia. Karena kita adalah orang-orang yang beriman, kita meyakini bahwa ada alam barzah, alam kubur, dan kita meyakini adanya hari kiamat. Inilah yang akan menjadi penjaga kita, pelindung kita dari mencari rizki-rizki yang haram. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Nabi seringkali memberikan stimulus kepada para sahabatnya agar mereka itu punya semangat sebagai pemburu surga, agar mereka punya semangat untuk melipat gandakan amal-amal mereka. Seringkali Nabi memancingnya, memberikan stimulus itu dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, misalkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkata-kata yang baik saja, aw yasmut, aw liyasmut, atau diam. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim doifahu, maka muliakanlah tamunya. Itu artinya Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi pengontrol dari segala aktivitas manusia itu tergantung kepada imannya. Tergantung keimanannya kepada hari akhir. Karena yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman, itu adalah keimanan kepada hari akhir ini. Orang yang tidak beriman meyakini bahwa hidup setelah itu mati, dan mati itu selamanya, tidak ada hari kebangkitan. Tapi kita yang diberikan anugerah nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa setelah kita hidup di dunia ini kita mati, dan setelah mati itu kita dibangkitkan kembali. Inilah yang menjadikan seorang muslim itu akan berhati-hati dalam hidupnya, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa indikator ketakwaan seseorang itu adalah ketika seseorang itu berhati-hati. Bahkan Umar bin Khattab mengibaratkan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu ibarat seseorang yang berjalan di atas duri. Ketika kita berjalan di atas duri, tentu kita akan hati-hati jangan sampai anggota tubuh kita itu terkena dari duri-duri tersebut. Itulah perumpamaan Umar bin Khattab tentang ketakwaan seseorang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala melarang mencari rizki yang haram. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ini secara tegas Bapak dan Ibu sekalian, syariat kita itu melarang orang-orang yang beriman untuk apa?
melarang orang-orang yang beriman untuk mencari ya harta yang haram. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang dipanggil ini ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai sekalian manusia. Kenapa yang dipanggil orang-orang yang beriman? Karena hanya orang-orang berimanlah yang sanggup taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang beriman punya sifat patuh dan taat kepada Allah? Karena meyakini adanya hari akhir, meyakini adanya hari pembalasan, meyakini bahwa Allah itu Malik Yaumiddin. Allah itu menguasai hari pembalasan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang membuat kita hati-hati di dunia ini adalah karena keimanan kita kepada hari akhir. Kalau kita nggak punya keimanan kepada hari akhir, pasti kita akan merasa bebas. Orang yang berpuas dengan kemaksiatannya, berpuas diri dengan harta yang haram, tentu mereka itu dalam kondisi ya keimanannya sedang turun drastis ya. Karena Nabi mengatakan ya, tidaklah seseorang itu mencuri ke tidaklah seseorang itu mencuri kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ketika mencuri itu keimanannya sudah tidak ada. Begitu juga tidaklah seseorang itu berzina, ya, tidaklah seseorang itu berzina, melainkan ketika dia berzina itu imannya tidak ada, ya. Karena tidak mungkin orang yang beriman itu, ya, berani melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berani eh, melakukan hal-hal yang dilarang, ya, termasuk di dalamnya adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Saya percepat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi konsep halal dan haram dalam Islam itu Bapak dan Ibu sekalian adalah di dalam sebuah hadis dikatakan innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa innal harama bayyinun. Begitu juga perkara-perkara yang haram itu sudah jelas. Hukumnya zina sudah jelas. Hukum eh, liwat ya, liwat. Dalam Islam itu ada liwat ya. Eh, apa namanya? Hubungan sesama jenis itu liwat, laki-laki dengan laki-laki, kemudian hubungan perempuan dengan perempuan itu namanya sihak ya. Lesbian dan seterusnya itu dilarang, jelas. Minum khamr jelas, dilarang. Mencari harta dengan cara yang haram jelas, mencuri jelas haram. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya, di antara perkara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang subhat. La ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak memahaminya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, cara kita menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram, tinggalkan yang subhat. Karena ketika kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang subhat, insya Allah kita terselamatkan dari perkara-perkara yang haram. Karena logikanya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang subhat, yang masih belum jelas halal haramnya, itu artinya kita lebih mudah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sementara ya perkara yang halal ini adalah segala hal yang baik menurut agama dan juga manusia. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Kulu ya, kulu mir rizkillahi halalan thayyibah. Ya, makanlah yang halal dan thayyib. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, eh, standar
halal dan thayyib itu adalah standarnya syariat. Nah, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ke materi inti yang menjadi pembahasan kita, manfaat dari rizki yang halal dan juga makanan yang halal bagi manusia. Ini yang penting Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita mendapatkan rizki yang halal, kemudian rizki yang halal itu kita makan, kita konsumsi, kita berikan kepada keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita sudah memastikan halalnya harta yang kita miliki. Di antara keutamaannya Bapak dan Ibu sekalian adalah terkabulnya doa-doa kita. Barangkali kita pernah bertanya, kenapa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak ada realnya, ya, tidak nampak hasilnya, tidak ada natijahnya. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian ada harta-harta yang haram yang masuk ke tubuh kita. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya, "Wahai Sa'ad, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para sahabat yang lainnya?" Jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas Bapak dan Ibu sekalian, "Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar." Artinya Bapak dan Ibu sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal sahabat yang sangat warok, warok ya, sangat menghindarkan perkara-perkara yang syubhat. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mencontoh para salafus soleh agar doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memastikan harta yang kita miliki jelas asal usulnya, maksudnya jelas jelas kehalalannya, dan juga tentu kita gunakan untuk melipat gandakan amal-amal kita. Saya yakin kita ingin mendapatkan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika, ya, min da'watin la yustajab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Kalau doa-doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa memastikan bahwa harta yang kita konsumsi, ya, minuman yang kita minum itu jelas halalnya, jelas kehalalannya secara syariat. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, dari harta yang halal, dari rizki yang halal, dari makanan yang halal, dan juga minuman yang halal, itu akan menjadi stimulus, bahkan mewariskan amal-amal soleh. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan." Penyandingan dua perintah, yaitu memakan makanan yang halal dan amal soleh, ini Bapak dan Ibu sekalian menjadi isyarat bahwa makanan yang halal adalah pembangkit amal soleh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika ya seseorang itu memasukkan ke dalam tubuhnya itu adalah harta yang halal, itu ternyata akan memudahkan, ya, memudahkan dia bangkit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mudah diajak kepada kebaikan, hatinya mudah tersentuh. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, imannya bertambah. Ketika azan dikumandangkan, dia segera meresponnya. Itu biasanya indikator bahwa dia itu
punya kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Nah, kita perlu introspeksi diri Bapak dan Ibu sekalian, kenapa mungkin di antara keluarga kita itu males, males katakanlah ya sholat 5 waktu misalkan. Sekedar diajak sholat aja, malesnya minta ampun misalkan ya. Itu menjadi renungan bagi kita, jangan-jangan ya pernah ada asupan ya, pernah ada makanan yang haram masuk ke ke tubuhnya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita harus memastikan bahwa terutama para suami ya yang yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk keluarganya punya kewajiban untuk memastikan asal-usul hartanya ya harus dari yang halal, kemudian dipastikan penggunaan harta itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, mendatangkan keberkahan. Keberkahan dalam Islam itu Bapak dan Ibu sekalian adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan. Dan keberkahan hidup itu berdampak positif pada perbuatan, amal-amal soleh, dan keturunan yang baik. Jadi kalau kita ingin punya legacy ya, amal-amal kebaikan, dan juga menginginkan zurriyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik, maka di antara caranya yang paling jitu Bapak dan Ibu sekalian, kita harus memastikan bahwa harta yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum, itu adalah dari sumber-sumber yang dihalalkan oleh syariat kita. Dari Ibnu Abbas ya berkata bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam mengunjungi putranya Ismail, namun beliau tidak bertemu dengannya dan hanya bertemu dengan istrinya, Ibrahim berkata, "Apa makanan kalian dan apa minuman kalian?" Ia menjawab, "Makanan kami daging dan minuman kami adalah air." Kemudian Ibrahim berkata, "Ya Allah, berkahilah mereka dalam makanan dan minuman mereka." Artinya Bapak dan Ibu sekalian, doa-doa keberkahan itu ditujukan kepada orang yang mengkonsumsi yang halal dulu. Jadi kalau misalkan ada orang tuh mencuri, nggak bisa didoakan semoga Allah memberkahi Anda. Itu nggak bisa. Ya, itu misalkan ya ada hasilnya dari korupsi, ya nyolong, atau misalkan hasil dari kecurangan, kita doakan barakallahu fik itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak memenuhi syarat. Kita belajar dari apa namanya dari doa Nabi Ibrahim ini untuk keluarganya. Karena Nabi Ibrahim meyakini bahwa yang dimakan oleh anak dan istrinya adalah jelas kehalalannya, sehingga ya, Nabi Ibrahim mendoakan mereka dengan keberkahan. Jadi keberkahan itu erat kaitannya dengan harta yang halal. Jangan harap kita mendapatkan keberkahan ketika kita mendapatkan harta dengan cara yang haram. Berkah di sini adalah apa? Berdampak kepada semangatnya kita untuk melipat gandakan amal. Itu tanda berkah. Misalkan kita dapat rizki Bapak dan Ibu sekalian. Kalau rizki itu membuat kita semangat untuk melipat gandakan amal, itu tanda keberkahan. Tapi kalau kita setelah mendapatkan rizki justru males beribadah, males ke masjid bagi laki-laki misalkan. Itu jangan-jangan tanda-tanda bukan bukan tanda keberkahan gitu kan. Nah, lanjut. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, dampak dari harta yang halal dan rezeki yang halal adalah mendatangkan ketenangan, sakinah, dan juga mendatangkan qanaah, kerelaan. Ya. Nah, di antara masalah yang dihadapi oleh semua manusia adalah tidak puas ya, tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Nah, di antara cara
mendatangkan as-sakinah al-qalbiyah, ketenangan hati, kemudian juga qanaah, kerelaan, itu harus memastikan bahwa yang kita konsumsi adalah harta yang halal. Memakan harta yang halal akan membebaskan diri dari belenggu subhat. Jadi kalau orang suka yang subhat-subhat tuh biasanya udah biasa. Biasa apa? Lama-kelamaan ketika seseorang itu terbiasa dengan subhat, maka dia akan mudah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ibaratnya begini kata Nabi, Bapak dan Ibu sekalian, subhat itu ibarat seseorang yang menggembala kambing, mengembala kambing. Kalau mengembala kambing itu dekat apa namanya pertanian, misalkan di situ ada jagung, ada padi orang, itu kan perkara subhat. Nanti kelamaan hewan-hewan yang dipeliharanya itu akan memakan tanaman orang lain. Jadi supaya terhindar dari hewan yang kita pelihara itu tidak memakan tanaman orang lain, maka harus dihindarkan, dijauhkan. Begitu juga kata Nabi, orang yang terbiasa nyerempet-nyerempet kepada subhat, lama kelamaan dia akan terjebak kepada perkara yang haram. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, harta yang halal itu membawa pengaruh positif pada kepribadian, menghasilkan ketenangan dan kerelaan hidup. Jadi barangkali ya ketika kita misalkan mendapatkan rizki dan rizki itu mendatangkan ketenangan, ya itu indikator rizki kita itu adalah rizki yang halal. Masih ada waktu gak sih? Habis waktunya. Tafadhol masih, Ustaz. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan as-sakinah ya, sakinah terutama dalam keluarga, sakinah mawaddah warahmah, maka seorang suami ya seorang istri itu harus memastikan harta-harta yang dimilikinya adalah harta yang halal dan juga harta yang thayyib. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah bersabda, "Innas sidqa tumakninah." Sesungguhnya yang namanya kebenaran, yang namanya kejujuran, yang namanya sesuatu yang halal itu tumakninah, mendatangkan ketenangan. Wa innal kaziba ribun. Sementara curang, sementara kedustaan, sementara kemaksiatan, ribun. Itu akan mendatangkan kegalauan hati Bapak dan Ibu sekalian. Ciri orang yang melakukan dosa itu kalau hatinya nggak tenang biasanya. Biasanya begitu. Orang yang melakukan dosa itu pasti hatinya nggak tenang. Kecuali sudah menjadi profesinya. Kalau sudah menjadi profesi, maksudnya profesinya maksiat itu kan. Lama kelamaan apa namanya sensitivitas hati itu udah nggak berfungsi. Makanya dalam Islam itu kan hati itu ada tiga kan, ada kolbun salim ya, kolbun salim, hati yang hidup, hati yang selamat, condong kepada kebenaran. Yang kedua ada kolbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya taat, dia taat. Kalau lingkungannya katakanlah tidak baik, dia akan mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Kolbun marid, hatinya sakit. Tapi yang paling mengerikan itu Bapak dan Ibu sekalian adalah kolbun mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati ini sudah tidak peduli kepada al-haq dan batil. Yang menjadi standarnya adalah hawa nafsunya. Standar kebenaran itu adalah hawa nafsunya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan menyindir orang-orang, menyindir manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Ya, menjadikan hawa nafsunya tolak ukur kebenaran itu hawa nafsu. Sehingga tidak jarang mereka mengkampanyekan sesuatu yang jelas-jelas haram. Ya, sesuatu yang jelas-jelas
haram. Tidak malu lagi dengan sesuatu yang haram, malah mengajak orang lain. Ini tanda indikator kolbun mayyit, ya, hati yang sudah mati. Maksudnya mati, tidak peka lagi kepada adanya hak dan batil. Tidak peka lagi, tidak peduli lagi antara halal dengan haram. Tidak peduli lagi antara taat dan kemaksiatan. Tidak peduli lagi antara petunjuk dengan kesesatan. Pokoknya yang penting happy, ya, yang penting menyenangkan. Nah, itulah yang apa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya singgung apa eh, singkat tentang bahaya dari harta yang haram, ya, adalah doa dan perbuatan baiknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap ya dari amal-amal yang kita lakukan itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat kebaikan kita di yaumul mizan, ya, di hari pertimbangan, di yaumul hisab. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, dengan harta yang haram justru menyebabkan amal-amal baik kita itu ditolak. Dalam sebuah hadis dikatakan di sini oleh apa riwayat Muslim, sesungguhnya innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Layak balu illa thayyiban. Tidak menerima amal kecuali yang baik. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita misalkan ingin umroh, ya, carilah rizki yang halal supaya umroh kita itu umroh makbulah. Ya, jangan sampai dijadikan justifikasi ini kan harta yang haram supaya halal, supaya berubah menjadi halal. Ya, harta yang haram ini kita kita gunakan untuk beribadah. Itu nggak benar pemikiran seperti itu. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, dampak dari harta yang haram merugi di hari kiamat dan menjadi penghuni neraka. Ya. Setiap jasad yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang lebih tepat menjadi tempatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, harta yang haram ini bahayanya bukan hanya di dunia, tetapi nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke neraka. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, orang yang beriman, ya, orang yang beriman, orang yang punya keimanan, yang punya keislaman, walaupun dimasukkan ke neraka, dia ada potensi, ya, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW untuk dimasukkan ke surga. Itulah apa namanya fungsi dari keimanan yang Allah berikan kepada kita. Orang yang paling rugi di hari kiamat kelak adalah orang yang mencari harta secara tidak halal sehingga menyebabkan ia masuk neraka. Ini adalah dalam Sahih Bukhari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang paling berbahaya Bapak dan Ibu sekalian ini berbahaya di dunia ini, ya, dan juga di akhirat. Harta yang haram itu menumbuhkan sifat tamak dan rakus. Sudah banyak rizkinya, sudah banyak hartanya, tapi makin rakus. Memakan harta atau makan yang haram akan membuat manusia semakin lapar, nggak ada puasnya, dan tidak puas dengan apa yang dimakan sehingga memunculkan sifat tamak dan rakus. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, seandainya seorang manusia memiliki dua lembah yang penuh berisi harta dan emas, maka dia pasti akan menginginkan lembah harta yang ketiga. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita ya di dalam dunia yang realnya, ya, kita menyaksikan bahwa orang-orang yang menjadi TSK, ya, bukan hanya TSK, bukan hanya tersangka, tapi sudah menjadi terpidana, itu jarang dari orang-orang yang fukara, ya Kak Sinyo, ya. Yang yang menghabiskan uang TT itu justru orang kaya, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, semoga tausiah singkat ini, bukan singkat lagi ya, lumayan lah, ya, membuat kita waspada, ya, membuat kita waspada dari harta yang haram sehingga kita bisa fokus kepada harta yang halal.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kekuatan kepada kita agar kita bisa mendapatkan harta yang halal dan juga dijauhkan dari harta yang haram. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas Ya, eh, tausiahnya. Baik, memasuki tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya Ustadz. ya, Mungkin bisa di sebentar. Yang pertama, bagaimana kalau kita nih, misalnya kita berdagang atau berjualan, sementara kita tahu tetangga kita itu katakanlah eh, tahu ketangkap korupsi gitu, dan pasti ada orang tetangga kita tahu bahwa dia itu korupsi gitulah, mengambil uang secara tidak halal gitu. Nah, kita sebenarnya kita pedagang, nah bagaimana kalau eh, dia beli di tempat kita, apakah diterima atau tidak? Karena kita tahu dia seperti ya, itu. Kemudian yang kedua, karena dulu pernah saya pernah ya. tinggal di salah satu kota di Sumatera Selatan. Nah, kota itu tuh terkenal dengan yang namanya tuh eh, duta. Jadi orang mereka mengirim ke luar negeri itu untuk membegal, mencuri dan sebagainya. Hmm. Sehingga nanti kalau pulang itu bayarnya ya pulangnya bawa miliaran gitulah waktu itu ya. Itu kadang nanti Mm-mm. ya buka usaha, naik haji dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sementara kita tahu pekerjaan mereka seperti itu. Kemudian yang kedua tentang uang yang kita terima itu kira-kira nggak jelas Ustaz. Saya punya teman dulu, dia bekerja di salah satu institusi itu ya. Eh, institusi, nah kan gajinya jelas ya, Tat. Misalnya 5 juta misalnya. Iya, Kemudian kadang ada pembagian semacam apa sih ya, uang 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 yang nggak jelas gitu, yang nggak jelas iya. sumbernya dari mana. Uang Entah itu subhat ya. untuk ya untuk jalan-jalan, bahkan sampai dia itu saking takutnya snack pun ditanyakan ini asal makan ini dari mana gitu. Snack ini asalnya dari mana, dari uang apa gitu. Karena saya nggak menyebutkan institusinya ya, karena saking takutnya. Nah, itu bagaimana sikap kita saat kalau memang bekerja di satu institusi yang kadang minta maaf, mungkin mereka menerima suap itu, sementara kita tidak mau menerima. Apakah dibagikan atau mungkin kan ada tuh yang bisa untuk jalan atau apa. Demikian dua Iya, pertanyaan tadi. Tafadhol. iya. Terima kasih pertanyaannya ya, luar biasa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kalau ada seseorang yang membeli dagangan kita gitu ya, Hmm. tapi dia dari harta yang kita mungkin punya keyakinan dia dari dapat apa mencuri atau nyolong Hmm. atau korupsi dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, yang terpenting cara kita ya, cara kita eh, mencari maisha atau mencari penghidupan itu dengan cara yang halal. Adapun kalau orang itu membeli, ya, membelinya entah dari harta yang halal, harta yang haram atau harta yang subhat, itu nggak masalah, ya. Selama cara kita yang benar, karena yang namanya misalkan gaji-gaji itu ya pasti banyak yang nggak jelas juga kan. Ada investasi pada investasi yang haram juga kan, mungkin Hmm. bahkan ada perjudian, ya, ada juga miras, ada juga kalau di luar negeri itu kan ada investasi, mohon maaf ya, pelacuran juga kalau nggak salah kan begitu. Iya. Di Singapura tuh ada begitu juga gitu kan. Tapi selama cara kita bekerja itu ya bekerja dengan cara yang benar, benar secara syariat, benar secara hukum positif, insya Allah harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang halalan thayyiban.
Itu aja patokannya. Ya seperti orang misalkan ya, ya bekerja, bekerja di hotel misalkan itu ya. Ada tukang bersih misalkan ya, tukang bersih atau sapam gitu kan. Yang namanya aktivitas di hotel itu kan macam-macam kan. Ada yang halal, ada yang haram tentunya. Selama sapamnya atau OB itu bekerja sesuai dengan SOP-nya gitu ya, yang telah disepakati, insya Allah harta mereka adalah harta yang halal. Itu aja patokannya. Yang kedua terkait harta yang subhat itu ya. Bagaimana kalau kita mendapatkan harta yang subhat? Itu biasalah itu. Kita banyak paham masalah gitu kan. Ya misalkan ada pegawai di sebuah lembaga, ya dalam laporannya misalkan jalan itu 10 hari ditulis itu kan. Padahal kan realisasinya 5 hari. Atau misalkan ada yang di, nah itu kan uang subhat itu kan. Uang subhat itu ya silahkan diambil, diambil, tapi bukan untuk dikonsumsi. Daripada dimanfaatkan, ya. Maksud saya begini, daripada dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak baik. Karena uang-uang yang haram itu bisa digunakan untuk sosial. Sosial yang tidak ada kaitannya dengan konsumsi. Misalkan digunakan untuk bangun jalan, ya, bangun sumur, bahkan infrastruktur ya yang terkait kepentingan umum itu para ulama membolehkan. Seperti uang riba ya. Dulu kan uang riba itu di negara-negara Arab itu karena orang-orang Arab itu kan nyimpen duitnya di Eropa kalau nggak salah ya, di Eropa ya. Dan orang-orang Arab saat itu tidak ngambil uang riba. Tapi uang riba itu justru digunakan untuk proyek-proyek kemaksiatan. Ya, misalkan proyek kristenisasi, ya, proyek untuk merusak ya, merusak manusia gitu dengan kemaksiatan. Akhirnya para ulama itu memberikan fatwa, silahkan uang riba itu diambil, yang jelas haram nih, bukan sempat lagi, diambil tapi digunakan untuk infrastruktur kepentingan umum. Ya, misalkan jalan, ya sumur, untuk menanam pohon misalkan, ya itu silahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi jangan dikonsumsi, jangan dikonsumsi untuk kita. Itu uang-uang yang tidak jelas. Tapi kalau bisa menghindar, ya itu lebih baik. Kalau bisa menghindar, maksudnya kita kita tolak ya. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak bisa menolak, silahkan diambil. Itu bisa digunakan untuk proyek-proyek charity ya, sosial gitulah kira-kira sosial gitu ya. Begitu Bapak dan solusinya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, jazakallah khair atas Ya, jawabannya. Mungkin ada teman yang mau bertanya langsung? ya silakan silakan kita diskusi ya. Ya, ini kayaknya yang dari Dips dan Mimha itu kayaknya banyak yang nggak ada yang hadir, nah, karena mungkin kan Ah, kita lewat Ustadz Hafiz namanya beliau yang menyebarkan, mm-mm. mungkin kelupaan ya, nggak Bisa disebut jadi. sehingga ya yang datang cuma sekolah kita ini. Nggak Baik, apa-apa, nggak teman-teman apa-apa. mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, kayaknya masih pada, iya, Mas pada masak ya. Iya. Baik Ustadz, Ya, sehat selalu Ustadz. amin, amin, Semoga amin. sehat selalu. Jazakumullah khair atas waktunya. Semoga ini menjadi Ya, kebaikan amal jariah amin ya Allah. Ustadz. Sebelum kita tuh tafadhol Ustadz kalau mau mimpi berdoa, silakan. Doa ya. Ya, Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansur al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur al muslimin al mustad'afin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma ansurhum nasran azizan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, kita tutup dengan Ya. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanaka bihamdika Allahumma asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya semua selalu jaga kesehatan, hati-hati di jalan yang ingin jalan-jalan dan atau bepergian. Salam buat semua keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Ustaz, Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Amin. Ya. Ya. Izin ke sini ya. Oke, ya.